Halo teman-teman, setelah sekian lama tidak nge-vlog, ketemu lagi dengan Samson Sklen. Baru potong rambut nih saya. Nah, karena tempat yang baru panas, jadi ternyata rambut gondrong tidak sesuai, gerah terus. Ada kabar apa nih dari Samson Sklen pada video kali ini? Nah, seperti yang teman-teman lama mungkin pernah ketahui ya dan ikuti, dulu di Gombel ada anjing titipan yang namanya Bro ya, terus ada Betsy, kemudian saya juga ngelatih anjing klien saya si Benji ya, yang sering saya bikin contoh. Nah, di tempat baru ini saya kedatangan tamu lagi teman-teman. Nah, kedatangan tamu lagi, tamu istimewa ya. Namanya Thor. Keren kan? Namanya Thor. Wah, anjing apa mas? Nah, dalam video kali ini saya senang sekali karena akhirnya saya bisa membuat vlog melatih anjing mixed breed, atau kalau orang-orang bilang anjing kampung ya. Kalau orang-orang teman-teman saya bilang asu Jowo ya. Jadi Thor ini anjing kecil, mungkin usianya belum ada 6 bulan kali ya, masih kecil, dan rumahnya di Jakarta ya. Dia ini diangkat, diselamatkan oleh sahabat saya dari gorong-gorong got ya, nemunya di got. Nah, terus apa namanya, dipelihara bersama 2 anjing lainnya ya. Sahabat saya juga sudah punya anjing 2 ekor pudel. Nah, dikasih nama si Jago. Wah, namanya Jago. Kenapa? Ya karena dia jago bertahan entah berapa lama dia digorong-gorong itu ya. Tidak tahu dia menghindari apa. Yang penting sudah diselamatkan teman saya, dan luar biasanya teman saya tidak segan-segan untuk menyekolahkan si Jago ini ke Samson Sklen. Keren kan? Ya, nanti kita lihat. Dan saya sekaligus menjawab keraguan beberapa teman-teman saya yang bilang, asu Jawa kok usah dilatih, asu Jawa ini goblok, anjing kampung itu tidak pinter. Nah, di video ini saya mau kasih contoh ke teman-teman. Misalnya nih, teman-teman pengen punya anjing pinter ya, pengen punya anjing pinter tanpa mempedulikan ras apa, ras A, B, C, enggak ya. Pengen punya anjing pinter, jangan segan-segan, jangan ragu-ragu. Bahkan anjing kampung pun sangat mudah diajari jika teman-teman tahu bagaimana berinteraksi yang benar dengan anjing itu ya. Nah, tanpa berlama-lama, teman-teman nanti tak ajak ke sana. Nanti dulu, ceritanya belum selesai. Jadi ini hari apa? Ini hari Senin. Kamis yang lalu si Jago datang. Wah, masih nakal, pecicilan, saya nggak dianggap ya kan. Nah, nanti saya akan berikan juga tips-tips bagaimana ketika nanti teman-teman memelihara anjing yang baru gitu ya. Nah, pada saat dia datang nih, saya bilang sama teman saya gini, saya tidak suka namanya Jago, tak ganti boleh enggak? Oh boleh, silahkan. Langsung pada hari itu saya berikan dia nama Thor ya. Thor kan nakal, awalnya kan nakal ya. Jadi nanti saya harap Thor yang ini juga kalau sudah pulang ke negaranya, dia sudah bukan anjing yang nakal lagi, tapi jadi duta anjing kampung yang pinter. Kelamaan ngomongnya, sudah yuk langsung kita ke Thor ya. Nah, tempatnya baru, keren kan sekarang? Nah, ini nih Thor nih, keren kan? Ganteng kan?
Udah lihat Thor kan? Nah, ganteng. Nah, sebelum kita nanti main-main sama Thor ya, saya mau kasih tips sama teman-teman yang misalnya ini khusus papis ya, misalnya teman-teman dapat papis yang baru, terus kemudian sampai rumah yang harus dilakukan apa? Kebiasaan saya kalau misalnya ada anjing yang baru, mungkin terkesannya kok gitu, kok kejem gitu ya, tapi itulah yang saya lakukan ya. Jadi begini, ketika anjing itu datang, yang saya lakukan adalah saya tidak memberikan dia makan 1 kali 24 jam di dalam kandang ya, tapi air tetap harus ada, sehingga ketika nanti dia lapar dia bisa minum. Kenapa nggak diberi makan? Buat saya akan memberikan dia waktu untuk mengenali siapa saya. Nah, saya pengennya makan ketika dia lapar nanti, makanan pertama yang dia dapat adalah dari tangan saya. Jadi bener nih, si Thor datang, saya kandang 1 kali 24 jam dia tidak makan ya, dan dia mempelajari situasi. Kandangnya dilewati Samson, kandangnya dilewati Rex, dilewati anak-anak yang lain. Masih galak dia. Jadi ketika kandangnya dilewati itu dia tidak segan-segan untuk menyerang dulu. Ya, itu harus hilang. Kemudian ketika dia makan, tangan saya tak deketin ke mangkoknya, kadang dia diem, kadang masih menggeram. Nah, itu harus hilang di tempat ini, gitu ya. Jadi yang diajarkan ke Thor itu sebenarnya apa sih? Kalau dibilang sekolah ke Samson kan, tidak muluk-muluk teman-teman. Jadi yang saya lakukan ke Thor adalah sama dengan apa yang saya lakukan ke Samson dan teman-temannya dulu. Sama dengan yang saya lakukan ke anjing lain-lain teman-teman saya, gitu ya. Nah, jadi di sini udah berapa hari? Jumat mulai tak ajari, buat sakit, dan ini Senin. Ya, ini hari keempat. Sudah bisa apa aja dia, ya. Dan yang diajari apa aja? Apakah 12 kali di udara melompat lingkaran api? Enggak. Yang saya ajarkan ke Thor murni sesimpel jadi anjing yang sopan, gitu, ya. Dan nggak sabar keluar dia. Tuh. Pengajaran batasan yang pertama buat anjing-anjing baru di tempat ini sudah pasti yang utama adalah dia tetap tenang, tidak keluar ketika kandang dibuka, gitu. Dan dia boleh keluar ketika Thor, nah, takut. Awalnya mana mau dia, pintu dibuka langsung keluar. Perkenalkan, namaku Thor. Tuh. Nah, awalnya dia tidak mau pipis teman-teman. Dia tidak terbiasa pipis di kandang atau di area sekitar kandang. Nah, saya membuat dia bener-bener kebelet supaya dia mau pipis, supaya dia mau nah, tuh lihat, good boy. Kenapa? Karena biasanya anjing-anjing yang terbiasa di kandang dan dia tidak mau pipis itu sangat tersiksa, nunggu sampai ownernya datang dia baru mau pipis, kasihan. Jadi saya pengennya dia boleh kok pipis di kandang, itu boleh, di sekitar kandang juga boleh. Dan ini dia mau pipis di area kandang itu di hari kedua, tadinya tidak mau. Nah, ini dia mau ini. Awalnya tidak mau, dia harus di luar, gitu. Nah, dia mau ini. Dulu dong. Pot, habis ini belajar lagi ya. Thor sini. Thor, dulu. Bukan di situ, nya di bawah tuh. Dulu. Dulu cepat. Dulu. Iya, enggak mau. Belajar dulu. Mau belajar dulu. Saya belajar dulu ya. Teman-teman, nanti teman-teman akan lihat hal-hal sepele yang saya ajarkan Thor supaya dia paham sesepele apa ya, sesepele kegiatan sehari-hari ya. Dan nah, mungkin teman-teman akan bertanya cinta jadi teman-teman bertanyanya begini, tadinya kan nakal terus bisa jadi begini, sudah kena tampol ya mas. Nah, jangan salah, ini sejak hari pertama hingga hari ini
belum, jangankan tampol, saya sentil aja belum pernah. Ya, jadi itu adalah the power of lapar. 24 jam dia tidak makan, cuma minum air aja. Makanan pertama datang dari tangan saya. Dia membangun kepercayaan dirinya full, ya, membangun kepercayaan dirinya sendiri. Ya sudah, akhirnya dan porsinya makan teman-teman, porsi makannya Thor di sini teman-teman boleh percaya boleh enggak. Ini adalah porsinya Samson, begini hanya segelas kecil. Ini porsinya Samson. Nah tadinya ini ditaruh di bawah, ini ditaruh bawah langsung disikat, ditaruh bawah langsung disikat. Nah nggak boleh, kan belum dipanggil. Nah terus yang saya ajarkan ke Thor, ya, saya tidak langsung memberikannya begini, tapi saya ambil sebutir demi sebutir sambil membuat dia paham. Latihan yang enak itu kan ketika anjingnya lapar dan mengejar makanan, buat saya begitu. Nah setelah kandang apa mas yang diajarin? Nah saya ngajari Thor untuk mengenal namanya yang baru, Thor gitu. Nah caranya gimana? Caranya seperti ini nih teman-teman. Mari kita latihan ya Le. Sini pasang dulu, nanti kamu anjlok. Markilat, yuk kita nyaku. Iya. Nah, saya punya tempat yang asik buat latihan. Nah, ini dulu. Mantap. Nah, jadi ketika dia mengejar makanan, saya sering sharing ini ke teman-teman. Dia kan mengejar nih, polanya kemana-mana. Nah, kemudian lakukan ini. Namanya Thor kan. Waktu saya bilang Thor, ini makanan saya arahkan ke tepat mata, ke tengah mata, sehingga mukanya lihat ke saya gini. Thor, saya kasih. Paham ya? Thor, saya kasih. Nah, gitu. Nah, nanti sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dia akan paham. Ya tujuannya untuk apa? Tujuannya ini teman-teman. Harus ini dulu dong, latihan dulu. Tujuannya adalah nanti dia tahu bahwa ketika namanya dipanggil, mukanya harus menghadap kita. Tapi kalau mukanya nggak melihat kita gimana? Cuma matanya aja yang melirik kita. Kasih dong. Contohnya seperti ini. Sit. Thor. Good boy. Thor. Good boy. Lirikan maut. Ngelirik dia. Thor, gantengnya. Nah itu ya, jadi tujuannya ketika dia mendengar namanya, dia langsung mencari muka kita, karena ketika itu dilakukan dia akan dapat makanan dari mana. Makanya dari mana-mana maksud saya. Makanya 2 tangan saya tak kasih semuanya nih, lihat nih. Lu mau milih yang mana? Thor. Mantap. Thor, mantap. Itu terus dia tak ajari apa lagi ya? Tak ajari tos dengan tangan yang bagus. Tosnya mana? Mantap, dapat ya. Supaya dia tidak menunggu di satu titik, ya saya kasih di tempat yang lain. Tosnya mana? Tos, mantap. Nah ya kan. Terus teman-teman nanya, loh nanti dia mau sit atau mau dipanggil hanya ketika ada makanan mas? Nah ada saatnya nanti diputus. Jadi caranya begini teman-teman. Kalau teman-teman membuat dia sit seperti ini, nah terus dikasih, maka dia hanya akan sit ketika melihat makanan. Kalau saya nggak mau, ya, jadi pura-pura ada makanannya. Nih, dia lihat ada makanan kan, saya suruh sit, dapatnya dari yang lain. Nah, atau lagi dah, bentar, sit, mantap, dapatnya dari yang lain. Sehingga ketika dia melihat kode untuk sit, dia pasti sit karena apa? Pasti dapat makanan, bukan hanya dari depannya. Kalau dia selalu dapat dari depan, nanti ketika dia lihat tangan ini tidak ada makanannya, dia tidak mau sit dulu. Sederhana kan? Sederhana sekali. Tujuannya untuk apa? Ya supaya dia kenal namanya. Kalau dia sudah setiap kali dipanggil noleh, sit dulu.
tor, tor, mantap. Terus saya tambahin supaya dia beranjak. Nah, ini lihat, ini yang lebih penting. Strengno ketika dapat makan, ketika ada makanan dan makanannya jatuh, yang ngejar kan? Ketika jatuh, dia tidak boleh mengambil. Nah, itu saya biasakan. Nah, terus sudah belajar apa ini selama 3 hari ini? Sit, tor, good boy, sit, tor, mantap, bener kan? Ini anjingnya diangkat dari got, anjing kampungnya Sujunggo ini bisa berat pinter. Sit dulu tuh, mantap, ganteng maksimal. Nah sekarang saatnya makan. Nah, tadinya gereng-gereng nih, kalau dia lagi makan terus tangan saya begini gereng. Lihat, stop. Dia mau stop. Nah biasanya ketika ngajari begini banyak yang protes. Makan, tinggal kasih makan aja, ngapain di stop. Ya terserah lu. Nah ini Tor bisa melakukan ini, ownernya senangnya minta ampun karena apa? Ini bukan masalah memberi makan, ini adalah masalah kesopanan. Anjing belajar bersabar. Ya, Tor mau makan? Sit dulu. Tor boleh? Tor boleh? Good boy. Oh berdiri dong. Nah, kenapa anjing tidak boleh gerung ketika dipegang? Ya nanti kalau misalnya kita punya anak kecil atau kemenakan ya, main ke tempat kita lucu lihat anjing makan, dideketin anjingnya gerung, anak kecil kan nggak tahu, tiba-tiba yang rugi siapa? Semuanya. Padahal buat anjing itu alami. Tapi di sini saya bentuk untuk ketika tangan manusia yang datang, dia tetap ramah, dia tetap makan. Stop. No. Wah, pinter banget. Udah habis ini. Tor sini. Tor. Udah, habisin. Awalnya dibuka kepalanya gini gereng dia. Nah, gimana? Masih ragu? Sujunggo goblok. Anjing kamu tidak bisa dilatih. Siapa bilang? Ada contohnya. Ada contohnya. Ya, habis ini minum. Makanya itu porsinya Samson. Nah, yuk. Di sini loh, kamu lihat dulu. Kamu di atas aja. Ada ya. Dah latihannya sudah selesai. Ya gitu ya. Nah, dia kan takut di bawah. Jadi megangnya pun juga dia harus percaya. Nah, tidak meronta, dia percaya sama ayah, tidak bakal jatuh ya le. Nah, aduh, dulu. Nah, boleh saya dulu. Dari tempat yang enak buat boleh di situ. Biasanya dia eksekusinya di situ. Kita tunggu ya. Kita tunggu supaya dia Nah, ini septic tank, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada tuh Samson and Friend ada yang saya ambil, saya masukin sini dan diguyur. Bau enggak, Mas? Oh, enggak dong. Ini tidak bau. Kalau bau pasti sudah saya tutupin. Ternyata tidak, jadi saya batal kasih tutup biar terbuka aja. Tuh lihat. Ada yang mau eksekusi. Tadinya mana mau di tempat beginian, enggak mau. Harus keluar lah, harus cium-cium rumput dulu lah. Tuh sudah keluar bomnya itu. Dan seperti biasa dong, happy dog itu loh. Nya bagus dong, nya ganteng ya. Gitu ya. Oke teman-teman. Segitu dulu kabar dari Samson. Ada murid baru ya. Jadi melalui video ini saya berpesan buat teman-teman, ras itu urusan nanti,
Kalau teman-teman memang punya pengen anjing yang pintar, anjing rumahan yang bisa diatur, anjing yang tahu sopan, jangan pandang ras. Bahkan anjing yang diangkat dari got saja, yang dipandang sebelah mata selama ini, bisa kasih contoh yang baik, bisa nyontoh apa yang dilakukan Samson. Gitu ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Samson sekalian, Tuhan Yesus memberkati.